Jangan FOMO, saya lagi nih, Safar Nurhan. Masih di Kelakar Safar. Polos, kosong, dan tetap tidak berbobot. Ya seperti biasalah, sebuah tayangan yang membahas isu-isu terkini dari berbagai angle menarik, unik, dan semoga penting. Tapi ingat, di sini dilarang baper. Gen FOMO, masih pada mantau hasil perhitungan suara di Sirekap dan KPU nggak sih? Sampai saat ini, proses perhitungan suara yang masuk dari berbagai wilayah, baik untuk Pilpres maupun Pileg, masih berjalan. Walau belum final, tapi dari perhitungan suara KPU saat ini, udah mulai kelihatan nih, mana partai yang pasti melenggang ke Senayan dan mana yang nggak lolos parliamentary threshold. Partai-partai yang kelihatannya fix nggak lolos ke parlemen seperti partainya Anas Urbaningrum alias PKN, partainya Bung Fahri Hamzah Gelora, partai Haritanu Perindo, dan partainya anak presiden alias PSI. Bentar. PSI bukannya bakal lolos ke Senayan. Soalnya kan tiba-tiba suara partai ini melejit tajam di perhitungan Sirekap. Loh. Kok bisa ya? Patut dicurigai nih. Yuk, mari kita gibahin. Begini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, suatu partai politik baru bisa lolos ke parlemen jika memperoleh minimal 4% suara pada saat pemilu legislatif. Jadi, walaupun seorang caleg memperoleh suara sangat tinggi di dapilnya, tapi partainya nggak tembus 4% suara sah secara nasional, maka caleg tersebut tetap tidak akan mendapatkan kursi di Senayan. Kasihannya. Tapi mau gimana lagi? Itu kan karena undang-undang yang dibuat oleh anggota DPR juga toh. Hal ini pernah terjadi pada Pileg tahun 2019. Misalnya pada Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Pada waktu itu banyak kader influencernya yang memperoleh suara tinggi seperti Grace Natali, Samara Amani, dan lainnya. Tapi nggak bisa masuk parlemen karena suara partainya masih jauh dari angka 4%. Begitu juga dengan Pileg 2024 ini. PSI diprediksi tidak lolos ke Senayan lagi. Karena 2 minggu pasca pemilu, perolehan suara mereka cuma sekitar 2%. Tapi semua berubah saat negara api menyerang. Kita lanjut lagi. Berbagai manuver pun bermunculan yang disinyalir sebagai upaya maksimal agar PSI bisa lolos dan mendapatkan kursi DPR. Manuver di Mahkamah Konstitusi pun muncul lagi, walau kali ini bukan dari sang paman. MK baru-baru ini mengabulkan gugatan tentang ambang batas parlemen yang
harus segera direvisi agar tidak lagi 4%. Namun, PSI, maaf nih ya PSI, regulasi ini baru berlaku untuk pemilu 2029. Lantas, apakah si anak presiden sang pisang, Kaisang maksudnya, apakah dia menyerah? Tidak semudah itu, Ferguson. Pada 4 Maret 2024, suara PSI tiba-tiba melonjak drastis menjadi 3,13%. Padahal 27 Februari masih di angka 2,77%. Canggih nggak tuh? Canggih. Lonjakan signifikan suara PSI dalam hitungan hari tersebut sontak menjadi sorotan masyarakat. Pengamat politik menyatakan bahwa ini adalah hal yang tak lazim dan harus dicurigai. KPU seperti biasa dengan sigap langsung membantah kecurigaan masyarakat yang menganggap adanya penggelembungan suara. Enggak cuma KPU, Bawaslu pun gercep membuat klarifikasi. Katanya sudah diverifikasi dan tidak terbukti ada penggelembungan suara. Iya deh Pak, atur aja sesuka Bapak. Kita udah pada tahu kok. Ini kan operasi sayang anak jilid 2. Kalaupun pada akhirnya PSI harus lolos ke Senayan, emang kita sebagai rakyat bisa apa? Palingan dapat antri beras doang. Gen FOMO, kalau kata Grace Natali sih, meledaknya suara PSI karena efek Kaisang. Iya dong, efek Kaisang. Siapa lagi yang merengek minta ke bapaknya biar partainya masuk ke Senayan? Ciat 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 ciat.